Pada abad ke-7, Islam masuk di Indonesia. Pantai utara dan selatan merupakan jalur utama persebarannya. Proses penyebaran Islam di Indonesia tidak terlepas dari peranan para pedagang Gujarat, mubalik, ulama, raja, bangsawan, atau para adipati. Di Pulau Jawa, peranan mubalik dan ulama tergabung dalam kelompok para wali yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Salah satu wali ternama di Pulau Jawa adalah Sunan Kalijogo. Beliau adalah sesosok pendakwah yang menggunakan berbagai media dalam penyampaiannya. Salah satunya adalah media kesenian yang berupa kesenian religius Islam. Kaget resang kapirangu inangkul kinempe kompe. Berawal dari kesenian religi atau religius. Kesenian religius adalah merupakan kesenian yang bernuansa atau berlatar belakang yaitu kepercayaan. Nah, untuk mengagungkan asma Tuhan dan utusannya yaitu Rasulullah, dia langsung memberikan tetabuhan yang dinamakan sholawat. Sholawat itu artinya mengagungkan asma Tuhan dan Nabi Muhammad SAW, yaitu mengikuti aliran detak jantung manusia. Tetabuhan sholawat diberikan tetabuhan yang bisa ada beduk, ada terbang dan sebagainya. Dia diberikan dengan detakan jantung. Dak, 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 dak. Irama itu diikuti gerakan kaki. Gerakan kaki. Dak, dak. Itulah namanya rodat. Jadi rodat itu berarti gerakan kaki yang bersama dibarengi dengan gerakan jantung, diikuti dengan wirasa dan wiraga, wirama. Semula bahwa kesenian religi yang bernafaskan Islamik atau bernafaskan religi yang bersifatnya rodat itu akan yang berkembang. Sholawat diberikan tarian-tarian yang masuk pada tarian tersebut berbagai macam dan diberikan nama masing-masing oleh kelompoknya masing-masing. Pada ada Kobro, ada Badui, ada Peksimoy, ada Tengganon, ada Kuntulan, ya, ada Angguk. Ya, Angguk itu dulu belum Angguk, namanya belum Angguk. Itu namanya Dulala, karena iriannya Dulala, tapi juga dak sama dengan Cidor, yaitu beduk besar itu. Mendut, salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Magelang. Daerah di mana Kubro Siswo itu lahir dan berkembang di bawah naungan para pembesarnya. Budaya dan peninggalan sejarah mensinergikan sebuah kesenian religius Islam menjadi nafas batin jiwa manusia. Sebagai kesenian rakyat, tak banyak orang yang tahu latar belakang berdirinya Kubro Siswo. Di musola Baitussalam merupakan pusat pendidikan anak-anak ngaji. Tiap-tiap tahun ada khataman. Untuk meriahkan khataman dan menarik daya tariknya kuat pada anak-anak, selalu mengadakan kesenian. Mengundang seni-seni dari daerah-daerah lain untuk menghibur para santri. Menurut saya, kalau seni itu modelnya hanya
sekedar seneng hiburan itu tidak sesuai dengan arah dari anak-anak santri. Maka perlu adanya seni yang berjiwa dakwah. Akhirnya atas petunjuk Tuhan, jam 9 malam di bawah pohon mempelam mangga ya, pohon mangga, lahirlah nama Kubrosiswo. Tanggal 27 Januari 1960. Kubrosiswo itu berasal dari kubro dan siswo. Kubro itu berasal dari bahasa Arab, artinya besar. Siswo artinya murid. Kubrosiswo maksudnya murid yang mempunyai cita-cita besar, di antaranya mencintai seni dan olahraga. Adapun kepanjangannya, K itu kesenian, O obaing, B badan, R rogo, A angel. Kesenian obaing badan rogo sing angel, justru karena sukar maka perlu latihan, diberi nama siswa. Maksud dan tujuan berdirinya Kubrosiswo: 1. Membentuk seni baru yang bernafaskan Islam. 2. Mendidik para santri supaya mencintai seni dan budaya yang bernafaskan Islam. Ya. Yang 3, menyeru atau menghimbau kepada generasi muda supaya Islam itu membutuhkan seni dan budaya yang bersifat Islami, tidak terpengaruh budaya-budaya lain. Sebagai kesenian turunan Rodat, Kubrosiswo tetap menggunakan gerakan tersebut. Namun, daya imajinasi dan kreasi selalu mengiringi perkembangan dari tarian ini, sehingga dalam masing-masing gerakan ditambahkan tarian baru yang mempunyai makna berbeda, disesuaikan dengan pesan dari masing-masing lagu, seperti strat dan komedi. Ya misalnya adegan pertama itu rodat dulu lah, rodat itu rodat, detak-detak itu latihan keras, ya, ditotot oleh koreografernya sendiri, totot tarinya. Ya dulu katakan belum koreografer ya, pokoknya sutradaranya lah, menonton tariannya sendiri, ditotot itu namanya tarian rodat, karena kebanyakan gerakan kaki macam ini. Terus setelah itu adegan strat, katakan strat, star itu sebetulnya adegan mulai, itu hanya adegan suatu tarian yang untuk menyisipi tarian-tarian pokok, tarian-tarian baku. Terus adegan komedi, itu adegan kalau kubro itu dulu sangat membahayakan. Dan komedi itu permainan, ya zaman dulu kubro itu pakai 2 bambu didirikan, nah di tengah-tengah itu diberikan tambang, kalau itu loading namanya loading, itu tengah diberikan tali loading juga ke bawah. Dia melangkah di loading itu dengan berpegangan 2 loading, terus dikirim dari bawah itu dikirim api, yaitu pakai kawat itu diukel-ukelin kain, dicelup pada minyak tanah, dihidupkan, di sana berputar, berputar, dilihat dari bawah. Yang di bawah itu dipitari oleh para pemain kobra, penari kobra itu, main senian kobra itu, nah itu adalah lagunya. Lalu kayak main komedi, hati-hati yang dhuwur dalane siji, itu berfilsafat begini. Kalau nanti kamu sudah mati,
itu hanya jalan satu, mau masuk surga atau masuk neraka. Karena Anda akan nge-watch sirotol mustaqim. Hati-hati, dia memberikan peringatan pada masyarakat pemeriksanya bahwa hidup itu harus benar, perlu berhati-hati, menyembahlah pada Tuhan yang Maha Jati dan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Terus nanti turunnya itu lewat bambu yang dipolongkan itu kepalanya dulu, tapi tangannya itu dilepas. Jadi kakinya yang dua itu hanya pegangan pegangan bambu itu terus turun gitu. Itu asal itu sudah main komedi sudah terakhir, babak terakhir. Jumlah pemain Kubrosiswa sekitar 40-an dengan perincian 20 rodat yang dimainkan khusus anak-anak, 12 untuk start dimainkan untuk anak dewasa, kemudian komedi dimainkan oleh dewasa jumlahnya 3 orang, kemudian bowo 3 orang dimainkan oleh dewasa, penabuh gamelan dimainkan oleh 6 orang untuk orang dewasa. Ayo simbah nuli dong ibadah, umure ra tambah ojo kakean pula. Lamun rang ibadah bakal dipisah, besok neng akhirat bakal nompo susah. Ayo siwa. Sebagai kesenian religius, Kubrosiswa mempunyai tujuan untuk berdakwah. Oleh karena itu, dalam setiap penampilannya, Kubrosiswa selalu memasukkan syair tentang dakwah hampir pada semua lagu. Syairnya itu ada dibuat secara sederhana, biar gampang orang-orang itu bisa nyanyi, dan waktu mau dinyanyikan itu diberikan contoh oleh pembawa tadi, gerakannya ini, gerakannya. Syairnya itu bersifat religius yang mendidik kepada agama ya, seperti memperingatkan kepada orang-orang supaya mau melaksanakan ibadah dengan baik, memperingatkan bahwa kita itu semuanya akan mati. Kubrosiswa yang merupakan kesenian rakyat juga selalu mengajarkan nilai-nilai sosial sebagai bukti keikutsertaannya dalam membentuk masyarakat yang beretika dan berpendidikan, serta selalu menyerukan tentang kegiatan pertanian sebagai mata pencaharian rakyat pada umumnya. Layaknya kesenian rakyat lain, Kubrosiswa sebagai tarian yang diciptakan dari pemikiran rakyat memiliki suatu keunikan yang ingin memperkaya khasanah kebudayaan Nusantara. Keunikan tersebut yang selalu menjadi salah satu ciri khas, yaitu aba-aba. Itu apa? Itu kami ciptakan sendiri sama Pak Amir. Waktu itu saya dolanan dong sama Amir. Omongan yang disingkat. Saya buat singkatan. Aba-aba Kubrosiswa contohnya seperti Dinar Sinastab itu siap, Haud Lokde itu 2 baris menghadap ke kanan, 2 baris menghadap ke kiri, yang di muka jongkok, yang di tengah berdiri. Lain berkiam stab artinya itu lencang muka. Libhai itu artinya lepas. Karena saya stop hadap-hadapan, kan ngugir itu letakkan alat. Lamatok itu ambil alat. Medwe itu istirahat. Haidmaid hadap kiri. Nilai-nilai kesederhanaan selalu menyertai di tiap kesenian rakyat, tidak terkecuali Kubrosiswa. Hal tersebut bisa dilihat dari alat musik
dan kostum sederhana yang digunakan para pemainnya. Semua pakaian yang dipakai kesenian Kubro Siswa sangat sederhana. Tujuannya apa? Tujuannya mudah penyelenggaraan, harganya murah, dan mudah ditiru. Untuk perincian pakaian, rodat, pakaian olahraga, celana pendek, kaos, kemudian pakai topi dan sepatu. Untuk strat, pakai celana panjang, baju lengan panjang, dan ikat. Untuk komedi, pakaian olahraga, celana pendek, kaos, ikat kepala. Kemudian yang bawah itu pakaian seragam model angkatan laut. Pentas Kubro Siswa dengan pakai pedang dan tameng itu untuk menarik perhatian penonton. Itu sekedar variasi seni. Jadi tidak polos-los, itu tidak. Jadi itu bukan berarti perang-perangan, tidak, tapi sekedar untuk menarik perhatian penonton. Alat musik yang digunakan untuk pentas Kubro Siswa, satu jedur, kemudian kedua bende besar kecil, rebana, suling, kendang, dan ecek-ecek. Perubahan yang terjadi pada dunia pendidikan, teknologi, dan ekonomi, serta perubahan lain membuat manusia harus beradaptasi, tak terkecuali Kubro Siswa. Banyaknya jumlah kelompok Kubro Siswa yang ada di masyarakat saat ini dengan tuntutan kemajuan zaman, membuat beberapa kelompok kesenian Kubro Siswa menjelma menjadi kesenian hiburan yang memasukkan unsur kesenian lain di dalamnya dan menyesuaikan tuntutan pasar. Putra Siswa tidak monoton adanya Putra Siswa, tapi ada perbedaan, banyak perbedaan satu gerakan dan pakaian dan perlengkapan lainnya, atau lagu-lagunya juga itu beda sama yang lagu-lagu Kubro zaman dulu. Kesenian Kubro itu menjadi bagian jamur, dia tumbuh. Nah akhirnya kan terjadi suatu persaingan. Kubro kono ini bagus, Kubro kono. Akhirnya dia sampai berkembang. Siapa berkembang? Begitu gerakannya yang asli, gerakan yang sudah distilir atau gerakan yang sudah ditambah-tambahi, atau tata busananya, atau musiknya. Itu sudah pengembangan. Ditambah lagi pakai sedra. Itu kalau dengan religi sudah tidak muni. Ya sudahlah. Yang penting kesenian itu bisa nampak, bisa eksis dan bisa terangkat. Itu. Jadi kalau yang Kubro yang asli itu tidak pakai sedram dan lain sebagainya, pakai biola dan sebagainya, tidak pakai keyboard dan lain sebagainya. Nah itu hanya kesenian rodat yang dikembangkan menjadi Kubro. Nah, kenapa Kubro sampai diberikan lagunya kok sekarang berbalik arah bukan lagu selawat? Ya itu namanya pengembangan lah. Kesenian itu kalau hanya namanya itu monoton, itu nggak bakalan maju, akan terpindah sebagai berkembangnya budaya manca yang sangat-sangat yang glamor. Itu makanya kalau dari dulu kesenian Kubro Siswa itu nggak ada yang orangnya itu
dinamakan dadi. Tapi dari segi kemauan masyarakat itu kalau cuma perjalanan begitu-begitu aja, orang-orang sebagai penonton di masyarakat banyak, itu mudah bosannya. Dan dari saya sendiri itu kami membuat adanya Putra Siswa ini mainnya gerakannya semi jadilan dan adanya dadinya juga ada. Banyak orang yang ngasih tahu itu kemasukan setan. Tapi memang betul kalau unsur dari dadi itu kebanyakan itu dari ilmu hitam yang masuk. Ada kedua trans dadi. Itu sudah lagi. Sudah lain lagi kalau kubro sudah diberikan mata dadi atau trans itu kan sudah berbaur dengan jadilan. Karena jadilan kan trans. Dia coba-coba dulu itu hanya pertama coba-coba. Dia kesurupan dan wakilnya apa? Wakilnya penonton demen banget, seneng banget. Waduh sing dadi, akhirnya dadi penontonnya kan seneng sekali. Bukan melihat keindahan si tarian itu, tapi melihat terannya si dia. Jadi dia tidak tertarik dengan gerakan rodat atau bajunya atau rodat atau dengan kubronya, tapi tertarik pada dadinya atau terannya tersebut. Terus kubro mana itu sudah lepas dari kerangka kubronya. Kubro Siswa itu sejak lahir sampai kapanpun dilarang mabuk, anti mabuk, anti minum minuman yang dilarang oleh agama, ya, anti dadi. Jadi semua gerakan Kubro Siswa itu rasional, bisa dipelajari, bisa dicontoh. Kubro Siswa hanya mencintai tuntunan yang berpedoman Quran dan hadis. Ya, soal kesenian sini itu antaranya dadi dan dakwah. Itu memang dari dulu kesenian Putra Siswa itu istilahnya kan Kubro Siswa itu dakwah syiar agama Islam. Tapi saya tidak peduli adanya kesenian itu, kami buat seni Putra Siswa itu ada jadinya. Berarti jadinya Putra Siswa itu yang jelas biar si penonton dan masyarakat banyak itu tertarik pada gerakan-gerakan yang kami tampilkan sewaktu jadi itu. Orang melihat, orang mendekat, orang terpikat, dan orang memesankan. Jadi suatu tontonan itu ada 3 kriteria. 1, dia datang, dia melihat, dia tidak pergi, dan dia terkesan. Itu berarti tontonan itu berhasil. Kalau harapan saya, otomatis jiwa seni tujuan Kubro Siswa dan warga itu harus bersatu. Seni merupakan hasil ungkapan rasa kebahagiaan dan kesedihan manusia. Lebih dalam lagi, seni merupakan potret masyarakat di suatu zaman. Seni tumbuh dan berkembang seirama dengan perubahan zaman. Namun, zaman tidak akan menggerus nilai-nilainya jika memang dijaga dan menjadi jati diri masyarakatnya. Begitu juga dengan Kubro Siswa sebagai seni yang berkembang dalam ruang kehidupan masyarakat. Seperti apa Kubro Siswa nantinya, namun Kubro Siswa akan tetap menjadi sebuah kesenian, dakwah, dan hiburan.